Dulu saya punya acara di iNews dan RCTI, judulnya Ngobrol Bareng Gus Miftah. Saya sekarang punya acara di BTV, namanya Jalan Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah ala Gus Miftah. Sehingga ternyata apa Pak? Efektifnya di mana? Komunitas artis pengajian kita di Jakarta besar. Kenapa? Karena banyak artis-artis sekarang ikut kita. Contoh, nama-nama beken seperti Anang Asaki. Sejak dia menikah yang memberikan nasihat pernikahan saya. Atta Aurel menikah yang memberikan nasihat saya. Via Valen menikah yang memberikan nasihat saya. Yeni Inka menikah yang memberikan nasihat saya. Deddy Corbuzier menikah yang memberikan nasihat saya. Lesti Kejora bukan saya. Lagian orang Cilacap tuh aneh, Pak. Yang bermasalah Lesti sama Rizky Bilar. Yang melaporkan Lesti, yang dilaporkan Rizky, yang mencabut Lesti, yang cerewet orang Cilacap. Kenapa laporannya dicabut? Padahal yang melakukan biasa-biasa saja. Sekarang jadi jamaah saya mereka berdua. Itulah Pak, orang Jawa bilang, sing ngelakoni adem ayem, sing nyawang kakean. Pinter. Saya itu bilang, kalau untuk mengevaluasi orang lain itu nggak perlu belajar, karena semua orang sudah pinter. Yang perlu belajar itu mengevaluasi diri sendiri. Nama-nama keren seperti Aura Kasih, ngajinya sama saya Pak. Besar Pak, pahalanya. Nama-nama seperti Wika Salim, Nikita Mirzani. Orang semuanya memuja Nikita Mirzani, kalau saya malah datang. Nikita Mirzani itu Pak, itu dulu sekolah sanawiyah di Mantingan, Gontor Putri, sampai kelas 3 sanawiyah. Namun dia tidak lulus. Prejengannya kayak gitu Pak, tapi sholat. Islam di Indonesia itu kan antik. Orangnya nggak nutup aurat tapi sholat. Sementara orang Timur Tengah banyak yang nutup aurat tapi tidak sholat. Aurat, mohon maaf, Nikita Mirzani itu kalau saya ajak sholawatan dia juga bisa. Sholat bisa. Kemarin pengajian di Cirebon saya ajak bisa. Muktamar NU di Lampung Nikita Mirzani saya ajak bisa. Dia sholat Pak, ya besar. Ora bahaya tah? Pahalane goblok. Apa? Kamu jangan mancing-mancing. Maka dulu pun nyuwun saya mau dipek mantu sama kiai hebat, saya nolak, saya nggak mau. Aku mungkin tahu Gus, mau dipek mantu sama kiai top di Jawa Tengah. Gus, gelem ora dadi mantumu. Saya bilang, ngapunten kiai, saya tak istikharah dulu. Padahal sebenarnya saya nggak mau. Makanya santri kalau punya pilihan dua cewek, kamu istikharah ya. Pilih A atau B. Tapi ingat, sebelum kamu istikharah, yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi problem, wis mau istikharah, rana sing gelem, ya nangis ya. Akhirnya bikin quote-nya Gus Miftah, kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikiku hanyalah sebuah mimpi. Iya. Kamu gak usah pacaran dulu, Gus, kita kuliah aja gak punya pacar. Kenapa? Saya jomblo bukan karena saya gak laku, tapi karena memang gak ada yang mau. Pilih ya Gus. Bodoh. Tapi sekarang saya bilang, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Dulu aku nolak Gus Miftah, ternyata wow. Kalau bapak kayaknya beda. Di balik kesuksesan seorang suami ada doa dari seorang istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Setuju ibu-ibu? Tapi bener loh. Istri saya itu bukan santri, tapi dia ahli wirid. Jadi mungkin saya itu bisa bertahan di atas gempuran dan bulian, Pak. Itu karena wiridnya istri saya. Istri saya itu luar biasa. Dan saya itu yakin,
Perempuan akan menjadi ratu bila diterima oleh lelaki yang tepat, dan lelaki akan menjadi raja bila memperlakukan istrinya sebagai ratu. Kepala ini telat. Ini kok apa toko ribut ini anak itu? Kenapa Mas Bandur? Kenapa? Persiapan apa? Apa? Mau anu pengajian baris berbaris goblok temen ya? Apa? Postingan. Bisa, selawatan di sini, selawatan ayo ngomong agak lagu Jawa Tinggi, tapi versi merah putih Gusminta. Kau pikir mobil Dawud, rata pikir enggak sih mobil Dawud dicampur nongko, sing mumet jenenge Sudarto. Ganja Pak. Tapi saya yakin Pak Darto ini orang baik, betul? Saya berwasiat, tolong Pak Darto jangan dikubur sebelum mati ya. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawasana bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Joko tingkir minumnya kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau siapa lagi? Salatullah salatullah ala yasin
demi keutuhan NKRI, demi keutuhan. Semua bangga untuk kanjeng Nabi. Salatullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin, ala Yasin Habibillah, tawasana Indonesia, dari NU untuk Indonesia. Salatullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin, ala Yasin Habibillah, tawassalna muja biaril badri ya Allah. Rong atus sewu jimat ora. Sipun rong atus slot ya. Bisa pengawarannya. Kamu ngantelan ngundang Gus Miftah, Lurah Sudarta lumayan gagah. Tapi sayang senajan gagah, orang tahu ngundang ngaji Gus Miftah. Ngundang dewek, lurah numpang. Tuku bawang gleru merica wes kebajot sayang mong dianggap Semarang kali ini budak sing disayang matane. Ganda. Oh ibu minta lagi. Buah belimbing buah pisang, ibu-ibu raine glowing, kakinya belang-belang. Gua belimbing di atas ketek, raine glowing tungkai. Ana wong tua tetep gemes. Ya, ini balik. Fa'amad domatu fatakunu alamatan lelok. Pengakuan NU itu sudah nggak perlu dilakukan lagi. Saya itu yang dilakukan cuma satu, kualitas sound system saja. Itulah bedanya cewek sama sound system. Sound system gerakan oke, kita wujudin. Cewek gerakan oke, buntal kancane. Ya itu bener lah, makanya saya juga berani mainan cewek. Karena bagi saya perempuan itu suci seperti sajadah. Karena di atasnya laki-laki bisa beribadah. Maka bagi laki-laki semakin banyak sajadah semakin bagus, betul Bu? Saya juga berani Pak, main sama istri nggak berani, karena saya tahu betul karakternya perempuan. Perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat, itulah perempuan. Biasanya jilbabnya pink. Yang jilbabnya hitam insya Allah luwih parah.
Coba karakteristik NU kalau dilihat dari sumber daya manusianya, bangsa ini telah melahirkan banyak orang-orang besar, tokoh-tokoh besar dari Nahdlatul Ulama. Dari zaman Syekhona Khalil, Mbah Soleh Darat As-Samaroni, Syekh Mahfud At-Tarmasi, kemudian eranya Mbah Muhammad Besari, eranya Mbah Hasyim As'ari. Ini semuanya tokoh-tokoh NU luar biasa. Sekarang satu tradisi yang dibuat oleh orang NU dipakai secara nasional, halal bil halal, bahwa Hasbullah, yang membuat hubbul waton minal iman. Kalau Pak Lurah Sudarto, hubbul wadon minal iman. Berapa orang atau saya? Udah itu baik, cangkem ya, muah. Ya dah, tak nyampe santri dulu. Semua wajah yang paling lucu siapa ya? Katanya, mana? Wajah yang paling sakit siapa? Saya itu masuk dulu. Siapa? Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itu tahu perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Sekarang itu di lainnya bos. Apa bos? Apa? Mana? Ini. Apa sini? Ya kamu sini. Aku. Uncal ke. Ada Fauzan itu artinya dirundung, orang ini kayak gini ya. Ini 16 orang itu tua kan gini. Kelas 3 kelas kali apa? MA di A5. Kalau itu sudah begitu Santri kita kasih tahu, pakai pensi saja pakai ada ilmunya. Kalau santri begini, kopiahnya ini santri. Kalau pengajian ngantuk ya, tapi mumet lanjut duit kayak dia. Kalau main kayak dia. Kalau sate kayak dia. Ambil kayak dia. Fauzan, sebutkan nama Presiden Republik Indonesia. Soekarno. Saya ini goblok. Salahnya di sini. Kita kasih tahu kesalahannya di mana. Kita itu sering kalau nyebut pemimpin bahasanya meremehkan. Jokowi itu nggak pantas. Pakai Bapak Jokowi. Siapa orangnya? Bapak Jokowi Dodo. Nah, nama wakil presiden Bambang Amin Ma'ruf. jenengnya abang kapan Amin Ma'ruf? Ma'ruf Amin. Nah, Amin Ma'ruf. Bayangin anak bocah, siapa orangnya wakil presiden? Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Kiai Haji Amin Ma'ruf. Yalah. Tapi itu penerimaan ya. Ma'ruf Amin. Kiai Ma'ruf Amin. Itu keturunannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka kita jangan semena-mena. Siapa Ma'ruf Amin ya sopan, malah Amin Ma'ruf.
Bukan 5 nama menteri Indonesia, tak kasih 200 ribu. Ya, Menteri Keuangan. Keuangan. Puan Maharani. Dari mana Menteri Keuangan Puan Maharani? Menteri Dalam Negeri. Menteri Agama. Berangkat mana? Menteri Agama, siapa? Gus Yakut. Ini bisa. Siapa mana yang Menteri Kondang ya? Menteri Pertahanan. Jenderal, apa? Sambo. Menteri Pertahanan Sambo. Sambo itu Menteri Eksekusi Mati. Prabowo Subianto, gimana? Ini arahnya siapa? Gus Miftah. Oh, berarti lebih terkenal saya ya. Jadi calon presidennya saya ya. Kemarin ada survei Bu, Ustadz paling berpengaruh di media sosial, Ustadz paling berpengaruh di Indonesia. Nomor 1 salah. Ya, aku baca Pancasila, kasih 200 ribu. Pancasila. Pancasila, ini enggak. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanyanya bukan itu, burung garuda cewek apa cowok? Mudah. Apa? Burung garuda. Cowok cewek. Cowok. Kok bisa? Burung enggak? Burung kan burung. Jangan di sini, minta double lagi. Mas kamu beli apa? Topak FF. Santri top up FF. Enggak, 200 ribu. Hah? Foto dulu. Mana fotonya? Mata. Saudara Nabi Muhammad. Menteri Pertahanan Sambo. Makanya Pak Polisi, ada polisi kan? Pak Polisi, nggak apa-apa makanya cuma kapten, cuma AKP, tapi selamat. Daripada bintang 2 eksekusi mati deh. Cuaks. Orang bahaya tahu enggak? Ini makanya AKP, Gus minta AKP itu. Aku kayaknya bapak polisi. Fengki Kapolres itu dari awal ikut saya, Cak Wireng. Tapi kurang baik, Pak Feng itu luar biasa. Dulu prestasinya beliau luar biasa. Jadi Kapolres 3 kali itu orang top. Pak Feng sekarang pulang ke Jogja. Pak Kabarin Rekam 2 tahun Bapak.
Jadi polisi tenang dan polisi ngaji an-nasu yang mungkin ala masu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana dia kebiasaan hidup. Jadi kalau polisi kebiasaannya ngaji, jadi matinya pas pengajian. Dulu siapa tahu begini Israel datang langsung diumumkan di masjid-masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang saudara Sudarto. Balik maaf. Gandel. Muhammad Jomadu pada kuno alamat dari Rofi. Kalau dia dari sumber daya manusia nih apa? Santri itu top. Saya meyakini kok, Pak. Sebenarnya orang sealim Gus Baha di NU banyak. Tetapi yang mempunyai bahasa komunikasi dan retorika seperti Gus Baha itu jarang. Sehingga Pak Gus Baha ini menjadi role model. Lak wong alim modelnya kaya Gus Baha. Lagian mohon maaf, sekarang kalau terjadi pembanding-bandingan antara Habib dengan Kiai atau Habib dengan Habib, Kiai dengan Kiai, itu enggak dituduh. Maksud kula apa? Ini kita ceritakan. Saya itu ikut Habib Lutfi dari tahun 2000. Kalau jenengan persane dong medsos, kenapa saya itu dekat banget sama Habib Lutfi? Delalah, istrinya Habib Lutfi, Mama Salma, itu masih satu nasab dengan saya. Makanya cucu-cucunya Habib Lutfi manggil saya Ami. Karena kebetulan kita masih saudara. Saya nggak mau cerita soal itu. Tahun 2000 saya masih miskin, nggak punya apa-apa. Saya sowan Habib Lutfi sudah dipanggil juragan. Ternyata benar, kalimat yang keluar dari mulut orang soleh itu adalah doa. Itulah kenapa kata Imam Syafi'i, kita harus mencintai orang soleh. Uhibbus solihina walastu minhum la'anli an anala bin syafa'ah. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari orang soleh, cintai mereka walaupun kamu belum soleh. Jangankan sekali berhabib Lutfi. Miftah itu kan terkenal sebagai apa? Selebritis yang gambarnya banyak dilukis di bokong truk. Ada 500 truk lebih yang bokongnya digambar wajah Gus Miftah. Bahkan ada mobil tangki sedot WC, gambarnya Miftah. Ana tulisannya, silitmu adalah rezekiku. Itu saja Pak, ngasih pertolongan orang, padahal saya nggak soleh. Ada orang Kalimantan Selatan, anaknya hamil 3 bulan, tiap kali tidur ngelindur nyebut jenenge Gus Miftah. Kenapa? Karena setiap kali mau tidur nonton YouTube. Untung yang hamil orang Kalimantan Selatan pedalaman. Coba kalau orang Cilacap, kan dikira yang menghamili aku. Anaknya matur, Bu, Pak, Mbok ke Jogja. Kenapa minta doa dari Gus Miftah atas kelahiran saya? Anaknya tiap hari nangis. Akhirnya bapaknya berangkat ke Jogja pakai uang saku 300.000. Sampai Banjarmasin Pak mau nyebrang ke Semarang, uangnya habis. Bingung, mau balik gak enak sama anaknya, mau bablas gak punya uang. Beberapa saat kemudian di pelabuhan dia nunggu ada truk bokongnya ada foto Gus Miftah, dikejar. Pak, sampai siapa? Saya sopir truk ini mau ke Magelang. Setelah nganter barang dari Banjarmasin mau balik ke Magelang. Kok bokong truknya ada gambar Gus Miftah? Iya, saya muhibinya Gus Miftah. Gantian bapaknya ditanya, lah bapak mau kemana? Saya mau ke Jogja, mau sowan Gus Miftah. Tapi saya nggak punya uang. Dijawab sama sopir truknya, kita sama-sama muhibinya Gus Miftah Pak. Yungpun Pak, naik truk saya antar ke pondoknya Gus Miftah. Coba, dia akhirnya datang ke pondok saya, wasilahnya apa? Bohong truk. Bagaimana kalau kita mencintai orang soleh sekali berhabib Lutfi? Saya dulu miskin, dipanggil sama Habib Lutfi. Juragane teko, saya nggak punya apa-apa. Habib Lutfi sudah manggil saya juragan. Saya itu kalau mau sowan Kiai, cuman punya uang 50.000 jatah beli susu anak saya. Saya bilang sama istri saya, Beb. Istri saya jawab, iya saya. Saya nirojim. Boleh nggak uang 50.000 saya pakai? Saya mau sowan Abah. Saya naik bis Pak. Cuman punya uang 50.000 salam tempel untuk Habib Lutfi. Bah, kalau didongake bla 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 bla. Saya pulang ke Jogja.
Anak saya nangis kehabisan susu. Akhirnya malam itu apa yang terjadi? Saya rebutan susu sama anak saya. Tapi ternyata doanya orang soleh itu mustajabah, Bu. Satu ketika saya dipanggil sama beliau di kamar. Juragan, masuk kamar. Saya menjadi kaki beliau, Pak. Satu kalimat yang keluar waktu itu. Kamu akan menemui satu zaman di mana hasutnya kiai itu lebih besar dibandingkan hasutnya santri. Saya mikir, Pak, masa kiai hasut? Dan ternyata kalimat itu benar. Tahun 2021 saya ceramah di gereja Jakarta Utara, trending topik di Twitter nomor 1 sampai berhari-hari. Saya dihajar sama kelompok-kelompok, baik orang luar NU maupun orang dalam NU. Habib Lutfi bilang apa sama saya? Dulu Abah bilang apa? Kamu akan ketemu satu zaman di mana hasutnya kiai lebih besar dibandingkan hasutnya santri. Saya ceramah di gereja Bapak Ibu dihajar bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Jadi mohon maaf Bapak-bapak, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Belum di amplop sudah diminta uangnya sama Sudarto. Kemudian satu saat Habib Lutfi bilang apa? Beliau bilang begini, pengen menghancurkan Indonesia itu gampang. Bagaimana caranya? Dengan menghancurkan Nahdlatul Ulama. Bagaimana cara menghancurkan Nahdlatul Ulama? Dengan mengadu domba, kiai dengan kiai, Habib dengan Habib. Kiai diadu domba dengan Habib, Habib diadu domba dengan kiai. Itu disampaikan tahun 2008. Dan hari ini jawabannya terjadi. Kita dibentur-benturkan sesama kiai dan habaib, betul? Itulah kenapa saya ingat betul dengan sabda Kanjeng Nabi, ittaqu firasyatal mukmin fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu dengan firasatnya orang mukmin. Habib Lutfi sudah menyatakan sekian tahun yang lalu, dan hari ini terjadi. Ada perdebatan yang tidak pernah usai antara oknum Habib dengan oknum kiai. Maka saya marah besar ketika ada orang mempertanyakan kehabaibannya Habib Lutfi. Apakah benar Habib Lutfi itu dzurriyah atau tidak? Saya bilang, Pak, kalau kamu curiga dengan Habib Bahar itu urusannya. Tapi kalau kamu mencurigai Habib Lutfi, su'ul adab. Habib Lutfi itu Rais Amjad Man seumur hidup. Habib Lutfi itu presiden ulama sufi sedunia. Kalau kita masih meragukan duriannya Kanjeng Nabi, duriannya Habib Lutfi, itu bukan lagi su'ul adab, tapi biadab. Saya bilang, bagaimana sekarang solusinya? Soal saya ditanya, Gus, apakah duriannya Kanjeng Nabi itu masih ada? Saya jawab masih. Tapi kalau saya ditanya, apakah Habib itu duriannya Kanjeng Nabi? Saya jawab, wallahu a'lam bishawab. Kalau duriannya Kanjeng Nabi apakah masih ada? Coba dibaca Imam Al-Ghazali dalam kitab Muhtaj. Beliau mengatakan apa? Sarafun nasabi min salasi jihadin. Nah, kemuliaan nasab bisa diambil dari 3 sisi. Bisa dilihat dari 3 faktor. Yang pertama, al-intiha ila sajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yu'adilahu syai'un. Ini artinya apa? Anak turunnya Kanjeng Nabi itu masih ada. Yang menjadi problem adalah banyak orang yang bukan Habib tapi ngaku-ngaku Habib. Yang merusak itu orang-orang seperti ini. Kalau kamu bukan Gus, ngaku Gus, itu konsekuensinya kecil. Sekarang orang gak hafal hijaiyah aja ngaku Gus kok, Gus Nur. Tapi kalau kamu ngaku Habib, padahal kamu bukan duriannya Kanjeng Nabi, itu yang merusak. Soal duriannya Kanjeng Nabi, bagaimana sikap orang NU? Kita baca pendapatnya Sayyid Abdullah Al-Haddad. Beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan, wa ala kafatil muslimin ayyaqtagidu hubbahum wa mawaddatahum wa aywakiruhum wa yu'adimuhum bi ghairi sarafin wala huluwin.
Kalau dengan duriannya Kanjeng Nabi, hendaknya setiap orang Islam menghormatinya, menyayanginya tanpa berlebih-lebihan dan melampaui batas. Ingat durian. Kalau Anda tanya sama saya, apakah Habib itu dari Yaman atau benar nasabnya sama Kanjeng Nabi? Saya jawab wallahu a'lam bishawab. Tapi bahwa duriannya Kanjeng Nabi itu masih ada. Jangan hanya gara-gara satu oknum kita dibentur-benturkan, Pak. Wes ora penting, Pak. Hendaknya apa? Perdebatan ini dihentikan. Sing ora Habib, ora duriannya Kanjeng Nabi, enggak usah ngaku-ngaku Habib. Habib kalau memang duriannya Kanjeng Nabi, Bani Hasyim itu kan haram di masa sedekah, terima zakat. Sekarang banyak oknum Habib malah sanggun-gun jaluk-jaluk. Memalukan. Makanya Habib itu bilang apa di pengajian? Nah, saya malu dipanggil Habib. Kenapa? Karena akhlak saya belum bisa seperti Kanjeng Nabi. Sekelas Habib Luki mengatakan seperti itu. Saya malu dibilang duriannya Nabi. Kenapa? Karena saya belum bisa seperti datuk saya. Saya belum bisa seperti Kanjeng Nabi. Saya malu. Hari ini orang dengan bangganya mengatakan apa? Di dalam tubuh saya mengalir darah Kanjeng Nabi. Tapi kelakuannya tidak sama dengan Kanjeng Nabi. Naudzubillahi min dzalik. Maka saya minta satu di Cilacap, gak usah diterus-teruskan perdebatan ini. Falikulli syai'in maziyah. Kiai itu punya kelebihan masing-masing. Asyarafu bil adabillah bin nasabi. Kemuliaan itu dengan adab, bukan dengan nasab. Kamu gak usah berbicara nasab. Ingat, kemuliaan itu dengan ngaji. Kalau kamu mau ngaji akan mulia nasabmu. Amin. Saya jawab malu saya, Pak. Di TikTok kok tiap hari perdebatan seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Bu, gak usah banding-bandingin kiai. Kiai itu punya kelebihan masing-masing. Kenapa? Karena al ulama alladzina hum warasatul anbiya. Bukan warasatul nabi. Nabi itu jumlahnya berapa? Hadis riwayat Imam Ahmad dan Baihaqi. Nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Warisannya kepada kiai ya beda-beda, Bu. Ada nabi jadi raja, Nabi Daud. Begitu turun ada kiai jadi presiden, turunnya kepada Gus Dur. Ada nabi kaya, Nabi Sulaiman. Begitu turun diwariskan kepada kiai kaya. Ada Kiai Asep Mojokerto. Ada nabi gagah, Musa. Begitu turun ada kiai mendapatkan warisannya Nabi Musa, Gus Maksum, pendekar pagar Nusa, gagah Musa. Ada nabi miskin. Siapa nabi paling miskin? Nabi Isa. Begitu turun ada kiai mendapatkan warisan Nabi Isa, miskin. Kiai kene umpak manen. Ada nabi alim. Siapa nabi yang paling alim itu? Nabi Khidir, Nabi Ilyas. Begitu turun kiai mendapatkan warisan Nabi Khidir. Ada Kiai Said, Gus Bahak, Gus Koyum. Ini orang-orang alim. Ada kiai paling nuwun sewu. Ada nabi kelebihannya tampan. Siapa? Nabi Yusuf. Begitu turun ada kiai mendapatkan warisan Nabi Yusuf. Siapa? Gus Miftah. Pak ketinggi ribut kiai Habib. Dulu Habib Luki berpesan kepada kita, pengen menghancurkan Indonesia dengan menghancurkan Nahdlatul Ulama, pengen menghancurkan Nahdlatul Ulama dengan mengadu domba sesama kiai dan habaib. Naudzubillahi min dzalik. Maka solusinya adalah fa amma dammatu fatakunu alamatan lirrafi. Kita harus kompak. Pak Jokowi dulu jadi presiden hanya dipilih 90 juta orang. Orang NU itu jumlahnya di Indonesia 125 juta orang. Artinya apa? Kalau orang NU kompak, jangankan membuat lurah seperti Soeharto, nyalonkan presiden pasti jadi. Betul? Makanya kita besok mau pilek, mau pilpres, jangan sampai kita dibentur-benturkan hanya gara-gara beda pilihan. Betul, Bu? Tahu sendiri, Bu, kalau mau nyalon semuanya mendadak NU. Kalau mau nyalon sowan Kiai NU, begitu jadi lupa sama Kiai NU. Betul? Kalau kiai-kiai lama-lama dianggap seperti daun salam, seperti laos. Lah masak sayur digolekin dhisik dhewe, sayure mateng diguwak dhisik dhewe.
Saya capres semuanya telepon saya, Gus mohon saya dibantu. Ada yang nawarin saya, Gus saya mau nyalon presiden, kalau saya jadi Gus Inam bantu saya jadi menteri agama. Saya bilang saya nggak butuh jadi menteri agama. Lagian kalau saya jadi menteri agama yang seneng al-hikmah, ngundang Gus Miftah atas nama menteri agama, orang ngamplopi tekor kamu ya. Maka saya pesan besok baru Cilacap, udah nggak usah kita berdebat. Saya yakin mungkin pilihan kita sama, bisa jadi juga berbeda. Tapi ingat, sehebat-hebatnya Superman kalah sama Super Team. Superman itu goblok, badannya besar, bajunya es. Lebih goblok lagi, pakai celana dalam di luar. Kebayang nggak Pak Lurah Sudarto nganggo sepak menjambak? Sing paling goblok siapa? Sing nonton. Aran wong goblok tetep dideleng. Wa ammadum matu fatakunu alamatan lirab. Pelajarannya adalah ambillah dari hikmah haul. Habib Lutfi mengatakan salah satu hikmah haul adalah menumbuhkan rasa malu. Malunya di mana, Bu? Ini yang sudah meninggal mampu mempersatukan segini banyak orang. Yang sudah meninggal mampu menghadirkan banyak keuntungan. Gara-gara ada halnya Mbak Zainal Arifin. Coba, tendanya laku, panggungnya laku, sound systemnya laku, konsumsinya laku, kiai ini laku, pangkem. Ini mempersatukan. Maka kalau Indonesia ke depan pengen besar, la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Harus bersatu, memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Sudah jam 5:30. Aku capek. Aku ngaji dari jam 2 loh Pak. Jam 4 jam. Serong jam sangguli jalan para Soeharto. Terus dulu kalau pamit, saya mau ke Cilacap kota, mau buka puasa sama Pak Kapolres, si Fangki. Fangki ini orang Nasrani, tapi rajin di tempat saya. Makanya kemarin ada survei 7 kiai yang paling dihormati sama orang Nasrani. 1. Gus Dur, 2. Kiai Zainuddin MZ, 3. Almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi, 4. Buya Syafi'i Ma'arif, 5. Profesor Quraisy Shihab, 6. Profesor Said Abdul Sirot, 7. Al-Fakir Miftah Maulana Habibur Rahman. Salam Menteri Urusan Peranan Wanita. Ya, spesial, pamit, bos. Menangkan panjenengan, didahului Kapolres Wantri, kula sampun doa. Hasbi Rabbi
warzuqna istiqamah. Allahumma arzuqna bi ziyadati ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma arzuqna ala sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma arzuqna bi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal mu'afiq ila aqwamit thariq wa na'udzu bikum. Assalamualaikum.